Perkenalkan, saya Gesa Sanjaya Indra Pratama dari kelas Hukum Pajak D1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlawanan pajak. Jadi, perlawanan pajak itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan dirinya dari kewajiban untuk membayar pajak. Nah, ini dilakukan karena adanya penentangan terhadap pemerintah yang menerima pajak, penentangan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, ataupun penentangan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Jadi, bila ditinjau lagi, perlawanan terhadap pajak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pajak secara pasif dan perlawanan pajak secara aktif. Jadi, perlawanan pajak secara pasif itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, yang disebabkan karena sistem perpajakan yang sulit untuk dilakukan. Nah, karena kesulitan ini berarti ada hambatan-hambatan yang dialami oleh wajib pajak itu. Nah, hambatan-hambatan itu misalnya sebagai berikut. Hambatan dari segi ekonomi misalnya. Saya berikan contoh, misalnya adanya penerapan pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Nah, pada dasarnya penetapan pajak penghasilan ini biasa dilakukan pada masyarakat yang ada di daerah industri gitu. Nah, penerapan pajak penghasilan ini mewajibkan wajib pajaknya itu untuk melakukan penghitungan terhadap pendapatan bersihnya dan melakukan pembukuan. Nah, masyarakat agraris dalam hal melakukan penghitungan terhadap pendapatan bersih itu mengalami kesulitan, selain karena mereka dalam melakukan pencatatan pendapatan juga mengalami kesulitan, mereka juga tidak mampu untuk melakukan pembukuan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan pajak pasif. Kemudian, hambatan lainnya itu dalam bidang atau dalam hal perkembangan moral atau intelektual masyarakat atau penduduk itu. Nah, misalnya dalam hal ini perlawanan ini terjadi karena adanya kelemahan dari sistem kontrol yang dilakukan oleh Fiskus ataupun disebabkan oleh objek pajak yang sulit untuk dikontrol. Saya berikan contoh, misalnya di Belgia itu kan ada pajak tentang kepemilikan permata. Nah, bila kita lihat dari objeknya itu kan permata ini benda yang kecil. Jadi mereka bisa saja menyembunyikan permata ini agar mereka terhindar dari pajak kepemilikan permata. Nah, yang hambatan berikutnya itu adalah hambatan dari sistem perpajakan itu sendiri. Yang saya maksud dalam hal ini adalah adanya kesulitan atau rumitnya sistem perpajakan itu sehingga wajib pajak dalam hal ini mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakefisiensian dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perlawanan pajak secara aktif. Jadi, apa itu perlawanan pajak secara aktif? Perlawanan pajak secara aktif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan yang misalnya dengan menghindari diri dari pajak ataupun melakukan upaya untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayarkan. Nah, dalam hal perlawanan pajak aktif ini dapat digolongkan atau dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah, penghindaran pajak ini misalnya saya kutip dari pengertian yang diungkapkan oleh Robert H. Anderson. Menurutnya, penghindaran pajak ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan batasan ketentuan perundang-undangan yang dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpajakan. Nah, bila saya lihat dari definisi ini, dapat saya simpulkan atau dapat saya tafsirkan arti dari penghindaran pajak itu. Jadi, penghindaran pajak adalah suatu tindakan dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan dengan mencari celah-celah dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ini merupakan cara perlawanan pajak yang legal, yaitu karena dengan mencari celah-celah dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya, wajib pajak dalam hal ini mereka tidak melakukan mereka tidak melanggar undang-undang atau ketentuan secara langsung. Itu disebabkan karena adanya pasal-pasalnya itu
yang bisa dicari celah-celahnya itu, ataupun dengan cara menafsirkan dari pasal-pasal itu, walaupun bukan menafsirkannya itu tidak sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang itu sendiri. Nah, dalam hal penghindaran pajak ini ada 3 cara-caranya, yaitu sebagai berikut. Misalnya dengan cara menahan diri. Yang dimaksud dengan cara menahan diri itu adalah dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemungkinan dapat dikenai pajak. Misalnya dengan tidak merokok gitu. Nah, dengan mereka tidak merokok, maka mereka tidak akan dikenai biaya cukai tembakau gitu. Kemudian yang lainnya itu dengan tidak menggunakan benda atau barang-barang mewah. Nah, mereka melakukan ini agar tidak terkena pajak pemilikan barang mewah gitu. Intinya, tujuan dari menahan diri ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang akan ditagihkan gitu. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan pindah lokasi. Pindah lokasi ini dilakukan oleh perusahaan, misalnya dari perpindahan lokasi yang dari tempat yang pajaknya itu tinggi ke tempat atau lokasi yang biaya pajaknya itu rendah. Misalnya ada perusahaan yang akan membuat cabang dari perusahaannya itu. Jadi dia membuat cabangnya itu di suatu tempat yang dengan biaya pajaknya yang lebih murah atau lebih rendah gitu. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi dan mereka membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya gitu. Nah, cara yang ketiga itu adalah penghindaran pajak secara yuridis. Yang dimaksud dengan penghindaran pajak secara yuridis itu adalah dengan mencari celah-celah atau mencari kekosongan-kekosongan dalam peraturan perundang-undangan itu. Kemudian, perlawanan pajak yang aktif yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang penyeludupan atau penggelapan pajak, atau disebutnya itu dengan tax evasion. Nah, apabila penghindaran pajak itu tidak berhasil dilakukan, maka dapat melakukan dengan cara berikut ini dari tax evasion ini. Namun, tax evasion atau penggelapan atau penyeludupan pajak ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi ini merupakan tindakan ilegal gitu. Itu dikarenakan tujuan dari dilakukannya tax evasion ini adalah untuk menghilangkan kewajibannya dalam membayar pajak. Nah, contoh yang bisa saya berikan dari tax evasion ini, misalnya tidak membuat laporan penjualan, ataupun mereka walaupun membuat laporan penjualan tapi hanya sebagian saja. Misal yang dimaksudkan itu misalnya mereka melakukan penjualan produk A, B, C. Misalnya mereka melaporkan penjualan A dan C saja, sedangkan B-nya tidak dilaporkan gitu. Seperti itu. Ataupun mereka juga membuat laporan keuangan palsu gitu. Ini juga merupakan penyeludupan atau penggelapan pajak gitu. Lalu apa sih dampak-dampak dari hal-hal ini gitu? Nah, dampak-dampaknya itu misalnya kita lihat dari dalam hal keuangan negara. Dalam hal keuangan negara, maka akan terjadi ketidakstabilan anggaran ataupun konsekuensi-konsekuensi lainnya itu misalnya tarif pajaknya itu mengalami kenaikan gitu, ataupun ada terjadinya inflasi, ataupun dapat terjadinya hal-hal lainnya gitu. Nah, dampak lainnya itu misalnya kita lihat dari segi psikologis masyarakat. Nah, apabila terus terjadi penyeludupan atau penggelapan pajak ini, maka masyarakat akan cenderung tidak patuh terhadap undang-undang. Nah, mereka menganggap bahwa pembayaran pajak itu tidak berguna dan itu hanya akan mengurangi harta kekayaan mereka saja. Nah, pemikiran seperti ini merupakan pemikiran yang salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tujuan pajak itu adalah untuk kepentingan publik lah gitu istilahnya. Nah, kemudian bentuk perlawanan pajak aktif yang terakhir adalah tentang melalaikan pajak. Yang dimaksudkan dengan melalaikan pajak itu adalah dengan menolak untuk membayar pajak ataupun menolak untuk mengikuti formalitas-formalitas. Nah, formalitas yang saya maksudkan ini, misalnya kan dia itu sudah ditagih pajak, kemudian dia diberikan surat peringatan apabila mereka tidak membayar pajak sampai beberapa kali, dan pada akhirnya mereka mendapatkan surat untuk melakukan penyitaan gitu. Nah, dalam hal ini mereka itu melakukan dalam hal melalaikan pajak yang ini,
Mereka itu melakukan tindakan, misalnya mereka memperkirakan benda mana yang kemungkinan akan disita oleh Viscos dan mengalihkan benda itu. Misalnya dengan memperjualbelikannya ataupun mengalihkan benda tersebut kepada kepada istrinya atau kepada keluarga lainnya dan sebagainya gitu. Sekian penjelasan yang saya dapat berikan dalam kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video singkat ini, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.